Halo semuanya, kenalin nama aku Henita Melia Sari. Di kesempatan kali ini, aku akan membuat tutorial aplikasi database permintaan barang untuk keperluan pencatatan dan pengajuan pembelian barang di perusahaan. Yuk simak videonya. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Access, lalu kita klik blank database, kemudian kita ganti judulnya, lalu klik create. Udah masuk ke halaman yang pertama, yaitu kita akan membuat tabel. Untuk tabel pertama saya membuat tabel data barang. Kita ganti judulnya dulu, kita save, kemudian kita isi data yang ada di data nama barang. Di sini saya memasukkan data nama barang. Untuk data type-nya yaitu saya gunakan short text. Kita close, kita save dulu, kemudian kita masuk ke tabel kedua, yaitu tabel nama supplier. Kita buat dulu, kita ganti judulnya. Kemudian kita masukkan data-datanya. Di sini ada 3 data yang akan saya masukkan, yaitu yang pertama ada nama supplier, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk data type-nya saya gunakan short text semua. Kemudian kita masuk ke tabel ketiga, yaitu tabel keterangan PO. Kita buat dulu tabelnya, kita ganti judulnya seperti yang sebelumnya. Nah, di sini saya masukkan ada 5 data untuk di tabel keterangan PO. Yang pertama ada nomor PO, saya pakai data type number. Kemudian ada tanggal PO, kita pakai data type date or time. Selanjutnya ada tanggal datang, kita pakai data type date or time juga. Lalu ada nama supplier. Nah, ini pakai lookup wizard yang akan kita sambungin ke tabel data supplier yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik tabel data supplier, kita next, kita pindah ke kanan semua, next, kita klik dulu next, lalu kita finish. Kita save terlebih dahulu, lanjut untuk data selanjutnya yaitu ada data keperluan. Ini pakai lookup wizard juga, tapi kita pakai yang bawah, next. Nah, kita masukkan data yang kita butuhkan. Di sini saya ada 3, yaitu yang pertama data produksi, boiler, dan juga teknik. Kita next, lalu kita finish. Selanjutnya ada data nomor posting, kita pakai lookup wizard juga, lalu kita pilih bawah, next. Nah, kebetulan saya membutuhkan 2 kolom di sini, jadi saya ganti menjadi 2, lalu kita isi untuk data-data yang kita perlukan. Setelah masuk semua, kita klik next, lalu kita finish. Lanjut, kita close dulu, kemudian kita save dan kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu ada tabel PO barang. Kita ganti judulnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan data-datanya. Pertama ada ID, kita pilih data type-nya auto number, lalu ada nama barang. Ini kita pakai lookup wizard, lalu kita pilih data nama barang, kita pindah ke kanan semua, next, lalu kita finish. Kita save terlebih dahulu, lalu ada data kuantitas, kita pilih data type number, lalu ada unit, kita pakai lookup wizard juga, kita pilih bagian bawah, lalu next, kita masukkan data yang kita perlukan. Di sini saya masukkan kilogram, gram, dan juga meter. Next, lalu finish. Kemudian ada ini saya masukkan strip untuk data mata uang, lalu kita pilih data type-nya lookup wizard, kita masukkan datanya di sini. Nah, ini saya masukkan rupiah dan juga US dollar. Kita next, finish. Nah, ini saya beri keterangan untuk keterangan mata uang. Selanjutnya ada harga, kita pilih currency, kita save dulu, kemudian kita pilih kurs, kita pilih currency juga. Untuk desimalnya kita pilih 2, kita save dulu supaya datanya bisa masuk. Lalu ada data unit price. Nah, kita pilih calculator, lalu masukkan rumus untuk perkalian antara
harga dan juga kurs. Jadi nanti bisa otomatis masuk untuk data-data yang kita masukkan. Nah, ini harga, kita kali kurs, lalu kita klik OK. Nah, kita lanjut ke total. Ya, kita save dulu supaya unit price-nya ini masuk. Nah, kita masuk ke total. Kemudian kita pilih kalkulator lagi. Kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu unit price dikali dengan kuantitas. Kita OK. Kita save terlebih dahulu. Lalu ada total plus PPN. Jadi ini penambahan PPN untuk total di akhir nantinya. Nah, kita masukkan rumus yaitu sama dengan total dengan masukkan total ditambah dengan total lagi, lalu dikali dengan 0,11 karena PPN nya 11%, lalu kita kurung, lalu kita OK. Kita close, kita save terlebih dahulu. Setelah selesai membuat tabel, kita akan lanjut untuk membuat form dari tabel-tabel yang telah kita buat. Namun sebelum masuk ke pembuatan form, kita akan membuat relationship antara PO barang dan juga keterangan PO. Nah, di sini saya akan atur-atur lagi, kita buat desain sesuai dengan keinginan kita, mulai dari ukuran form, ukuran font, ukuran untuk bagian nama barangnya, warna fontnya, dan juga jenis fontnya. Kita atur lebih dahulu sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu kita save dan juga kita ganti judulnya menjadi form data barang. Kita lanjut ke form yang kedua, yaitu form data supplier. Lalu kita edit kembali seperti form data barang yang sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan keinginan dan juga kreativitas masing-masing. Kemudian kita akan save form data supplier, lalu kita beri nama form data supplier. Kita akan lanjut untuk membuat subform PO barang, yaitu di create more form lalu datasheet.
Selanjutnya kita akan menambahkan garis untuk penyekat antara form bon permintaan barang dan juga form untuk pengajuan pembayaran supplier. Kita tambahkan untuk text boxnya, kita ganti tulisannya menjadi pengajuan pembayaran supplier. Kita atur untuk font dan juga ukurannya, kita sesuaikan. Kemudian kita akan tambahkan text box di bagian bawah pengajuan pembayaran supplier. Kemudian untuk text box yang kedua, kita akan memasukkan bagian pemohon. Kemudian kita tambahkan text box di sebelah kanan untuk nama supplier. Kemudian kita tambahkan di bawahnya text box untuk nomor posting. Kita ganti judulnya, kemudian untuk control source-nya kita tautkan ke nomor posting yang ada di tabel keterangan PO.
Kemudian setelah semua data-data yang kita ingin tampilkan sudah kita masukkan, kita save, kemudian ganti judulnya menjadi query pembelian barang. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi semua data yang telah kita pilih tadi akan ditampilkan di bagian query pembelian. Selanjutnya kita juga akan membuat report dari query pembelian barang ini. Caranya kita klik create, kemudian kita klik report. Nanti tampilannya akan keluar seperti ini. Jadi data yang ada di dalam query pembelian akan masuk ke dalam report yang tampilannya seperti ini ya, dan bisa kita sesuaikan lagi untuk ukuran tabel-tabelnya. Nah, di sini kita akan atur tata letak dan juga desain-desainnya terlebih dahulu, tergantung selera masing-masing orang dan juga tergantung keterampilan. Nah, jadi selanjutnya kita akan mendesain bagian report ini. Kita atur untuk jenis fontnya, ukuran fontnya, dan juga lebar kecilnya tabel yang ada di dalam report ini. Setelah selesai kita edit dan juga desain sesuai keinginan kita, maka kita akan save report ini dan juga kita ganti namanya menjadi report pembelian barang. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk tampilan dari form-formnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengoperasikan Microsoft Access database permintaan barang ini. Kita mulai dari form data barang. Nah, kita coba untuk masukkan nama barang di dalam form data barang ini. Kita bisa tuliskan nama barangnya, kemudian kita klik save. Lalu untuk menambahkan data baru kita klik bagian add new. Kita juga bisa melihat untuk data barang yang sebelumnya kita input dan juga sesudahnya. Kita bisa lihat untuk data barang yang telah kita input apa saja. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan data ke dalam form data supplier. Kita masukkan nama supplier, kemudian alamatnya, lalu nomor teleponnya, lalu kita klik save. Kemudian untuk menambahkan data baru kita klik add new. Nah, di dalam form data supplier ini kita juga bisa melihat untuk data yang sudah kita input apa saja. Nah, untuk data yang telah kita input tadi akan masuk ke dalam tabel data barang seperti ini, dan juga masuk ke dalam tabel data supplier. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba untuk menginput untuk data permintaan barang. Kita mulai dari nomor PO, kemudian ada tanggal PO kita isi, lalu tanggal datang, kita cari untuk nama suppliernya, lalu untuk keperluannya juga kita masukkan, dan juga nomor postingnya. Nah, kita di sini pilih untuk barangnya, kemudian kita masukkan untuk kuantitas dari barang tersebut. Nah, ini untuk unitnya, lalu untuk mata uangnya, kemudian harga satuannya kita masukkan juga. Nah, ini apabila satuan mata uangnya rupiah, maka kita masukkan kursnya itu 1, dan otomatis untuk unit price, total, dan juga total PPN nya akan keluar. Kita coba masukkan untuk jenis barang kedua, kita ulangi seperti sebelumnya.
Nah, di bagian bawah otomatis akan terjumlah untuk total barang yang ada yang telah kita input. Jadi total keseluruhannya akan masuk ke dalam jumlah ini. Kemudian data-data yang ada di atas akan otomatis masuk ke dalam bagian pengajuan pembayaran supplier ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan atau menginput manual untuk bagian pengajuan pembayaran supplier. Ketika kita menginput data di bagian pon permintaan barang, maka di bagian pengajuan pembayaran supplier akan otomatis terisi karena kita telah memasukkan untuk rumus-rumusnya, sehingga data-datanya akan otomatis terisi. Kemudian kita bisa coba untuk print dari form ini. Kita klik print. Nah, kita pilih selected record dan kita tulis saja. Nah, untuk hasil printnya seperti ini. Jadi nanti bisa langsung kita sambungkan ke print, kemudian data ini akan otomatis tercetak. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.